Apakah kamu pernah merasa negative thinking, berpikiran negatif? Tentu kita semua pernah merasakannya, tapi bagaimana cara kita menyikapinya, itulah yang lebih penting. Kita akan bahas lengkap di video kali ini. Hai, aku Umar Al-Faruqi dari channel Pembelajar Produktif. Di channel ini kita akan bahas hal-hal terkait self-development, produktivitas, mindset, dan pembelajaran. Kali ini aku ingin bahas tentang negative thinking. Dan kita semua punya kemungkinan untuk berhadapan dengan berpikir negatif. Bukan karena kita inginkan, tapi itulah bagaimana cara otak kita bekerja. Dengan berbagai keadaan-keadaan yang terjadi, pengalaman-pengalaman hidup yang membuat otak kita menjadi seperti sekarang ini. Banyak sekali negative thinking yang mungkin sering kita rasakan. Kamu juga mungkin pernah merasakannya. Misalnya merasa pesimis, cemas, ketika ngelakuin sesuatu kayaknya susah deh, kayaknya gue nggak bisa berhasil deh gitu ya. Kemudian menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, berprasangka buruk dengan orang lain, dengan situasi, atau mungkin mengeluh dengan keadaan. Banyak sekali contoh-contoh negative thinking yang kita harus upayakan untuk kurangi. Nah, salahnya adalah banyak orang berusaha untuk stop negative thinking sama sekali. Ya, tentu itu bagus. Tapi terkadang nggak bisa kita, oke, hari ini aku akan positive thinking selamanya, dan otomatis kita akan seperti itu. Nggak kayak gitu cara berpikir kita. Kenapa? Karena sudah ada conditioning atau pengondisian dari pengalaman hidup yang kita lewati, dan akhirnya terinstall dalam pikiran kita, dalam otak bawah sadar kita, maka kita perlu menyelesaikannya perlahan-lahan. Kita perlu cara-cara tertentu. Nggak mungkin kita tidak pernah berpikiran negatif mulai hari ini ke masa depan. Bukan. Jadi tujuan kita bukan, oke, aku akan berpikir positif terus gitu ya, jadi akhirnya malah memalsukan optimisme dan positivitas itu, bukan. Tapi bagaimana cara kita punya obatnya kalau negative thinking itu muncul. Bagaimana kita tahu cara menanggulanginya ketika kita berpikiran negatif dan menggantinya menjadi positive thinking. Nah, kita akan bagikan di sini. Bagaimana cara aku bisa membuat sistem tertentu ketika aku negative thinking dan akhirnya bisa langsung menggantinya menjadi positive thinking. Nah, kita bisa gunakan teknik yang namanya 3T. Jadi teknik 3T ini salah satu teknik yang sering aku bagikan juga di Instagram, di kelas-kelas aku, dan akhirnya aku pengen bagikan di sini, semoga bisa bermanfaat buat kamu untuk terapkan. Oke, 3T ini terdiri dari apa? Yang pertama tangkap, dan yang kedua adalah tahan, yang ketiga adalah tukar. T yang pertama, tangkap. Ketika kita berpikiran negatif, target kita adalah tangkap dulu pikiran negatif itu. Jadi kita harus punya sense atau sensor ya. Jadi kalau kamu tahu sensor atau detektor, misalnya di bandara ya, di bandara kan ada metal detektor. Kalau ada logam dia akan berbunyi. Berarti dia detektor logam atau metal ya. Jadi ada sensor di sana. Maka kita harus bisa sensor pikiran-pikiran negatif tadi. Kita harus bisa mendeteksi pikiran-pikiran negatif tadi. Jadi kita harus menyadari dulu kita berpikiran negatif. Nah, kalau tahap ini kita skip, akhirnya nanti kita akan hanya berpikir positif sebentar dan akan kembali lagi. Oke, kita tidak bisa benar-benar mengubah pikiran negatif kita jadi positif. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan tahapan yang pertama, yaitu tangkap dulu. Jadi kalau misalnya lagi ngerasa gitu kan, aduh iya nih, aku kayaknya kok kesulitan banget yang ngembangin bisnisku. Apa emang aku nggak bakat bisnis? Nah, itu adalah sebuah pikiran negatif, pesimisme. Jadi kita langsung tangkap, oh ini adalah pikiran negatif yang sedang aku rasakan. Oke, dan ini hal yang wajar, bukan sebuah masalah besar, ini hal yang lumrah, tapi memang harus disolusikan. Tapi kita perlu sadari dulu. Oke, jadi bagaimana kita bisa berlatih menangkap pikiran negatif yang muncul dalam diri kita, dalam pikiran kita. Tentu memerlukan latihan. Nah, itu tahapan pertama, tangkap. Yang kedua adalah tahan. Kenapa? Karena kalau pikiran negatif itu muncul, biasanya dia akan menimbulkan pikiran negatif yang lain. Benar nggak? Ketika satu pikiran negatif muncul, akhirnya memunculkan efek bola salju ke pikiran negatif yang lain. Demikian pula pikiran positif. Jadi, pikiran kita itu cepat sekali menjalarnya, cepat sekali memunculkan pikiran-pikiran baru. Dan memang begitulah cara pikir kita. Begitulah otak manusia bekerja. Maka ketika kita punya satu pikiran negatif, setelah kita tangkap, kita tahan dulu. Oke, take a deep breath, ya kan? Jadi kita tarik nafas dulu. Oke, tadi aku berpikir satu pikiran negatif, jangan sampai aku berpikiran hal-hal negatif yang lain. Misalnya tadi, aduh bisnisku nggak bertumbuh juga gitu ya, aku kayaknya nggak bakat bisnis. Nanti kita munculkan banyak, ya kan? Misalnya kita comparing, aduh memang aku nggak bakat, dia lebih bakat gitu ya. Temanku kok bisa bagus banget bisnisnya, aku nggak. Comparing, membandingkan diri dengan orang lain. Atau mungkin kita komplain, ya iyalah,
memang ini salahnya sistem bisnis di Indonesia, atau mungkin ini salahnya tidak ada support dari pemerintah, kita menyalahkan sekitar kita. Atau mungkin kita merasa bukan hanya kita nggak bakat bisnis, tapi emang kita nggak punya bakat apapun, gue coba ini gagal segala macam. Ketika ada satu pikiran negatif, dia bisa menimbulkan banyak pikiran negatif yang lain. Maka kita perlu tahan setelah kita tangkap. Oke, jadi kita tahan dulu, dan kemudian kita masuk ke tahapan yang ketiga, teknik 3T, tangkap, tahan, tukar. Jadi yang ketiga adalah tukar. Jadi kita change, kita ganti pikiran negatif tadi menjadi pikiran positif. Oke, gimana caranya? Caranya adalah mengubah kata mengapa atau kenapa menjadi kata bagaimana. Oke, gimana contoh penerapan teknik 3T ini? Ketika aku merasa aku nggak bakat bisnis, dan aku tangkap dulu, aku tahan supaya tidak menjalar. Kemudian kita akan mencoba mengganti kata kenapa ya aku nggak bakat dalam bisnis menjadi gimana caranya aku bisa berbakat dalam bisnis. Oke, jadi kita mengubah itu semua. Kenapa ya aku nggak sukses-sukses menjadi gimana caranya aku bisa sukses gitu. Maka pengubahan kata yang sederhana dari kenapa menjadi gimana akan membuat kita berfokus dari alasan menjadi jalan. Oke, dari masalah menjadi solusi. Ini yang sering kita sebut sebagai fixed mindset, growth mindset. Mungkin nanti di video berikutnya kita bisa bahas lebih banyak tentang ini. Tapi keterampilan menggunakan teknik 3T, tangkap, tahan, tukar ini akan memunculkan solusi-solusi baru. Ketika gue ngerasa, aduh, gue nggak growth nih bisnisnya, kita coba segera tangkap, tahan, dan tukar menjadi pikiran positif. Gimana caranya supaya bisnis growth? Oh, aku tanya aja ke temanku, daripada membanding-bandingkan diriku yang nggak jago bisnisnya ke temanku yang jago bisnis, mending aku samperin dia, tanya dia, ajak telepon, ajak zoom call, dan pada akhirnya aku belajar banyak dari dia. Oke, mungkin aku memang belum sejago dia, tapi gimana caranya aku bisa jago dengan belajar ke dia? Atau kita bisa cari buku untuk belajar, atau kita bisa ikut pelatihan-pelatihan, dan banyak lagi cara-cara yang lain. Oke, tapi itu semua bisa dilakukan kalau kita mengikuti tahapan-tahapan tadi. Tangkap dulu pikiran negatif, oke, kemudian tahan supaya tidak menjalar ke berbagai pikiran negatif lainnya, dan yang terakhir adalah tukar, ganti menjadi pikiran yang positif. Kira-kira kalau kamu punya pikiran negatif, apa pikiran positif pengganti yang bisa kamu buat dalam benak dan pikiran kamu? Silahkan kita boleh diskusi di komentar, dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan boleh like dan subscribe juga. Kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, salam pembelajar.